Halo YouTuber. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai BRT Trans Jateng. Jadi nanti mulai tanggal 1 September dari Kutoarjo ke arah Borobudur itu akan dilayani oleh bis-bis merah ini medium Trans Jateng. Dan ini dari pemerintah ya. Jadi kami ini cuma operator aja. PT Baglen mengoperatori dan kami investasi juga beberapa bis. Jadi kayak konsorsium gitu, ya. Murah banget harganya. Dari Kutoarjo sampai ke Borobudur itu cuma Rp4.000 untuk yang umum. Untuk veteran dan pelajar kayaknya cuma Rp2.000, ya. Nah, ini wujud nyata pemerintah hadir sebagai penyedia transportasi. Tentunya juga mempertimbangkan kondisi di lapangan ya. Jadi mobil-mobil yang cukup tua maka disarankan untuk investasi di unit ini. Oke, sekarang langsung kita lihat aja yuk bodinya, bisnya. Oke, langsung aja nih dari tampilan depannya ya. Tampilan depannya ini mukanya ya bis medium, tapi keren menurut saya. Lampunya ini kalau menurut saya ini kayak Jetbus 2. Jadi ini Jetbus 2 ya kan. Cuma lebih kecil, mungkin memang didesain untuk yang medium ya. Kemudian grillnya di depan juga cukup besar. Jadi mestinya anginnya untuk pendinginan mesin bisa maksimal ya. Kemudian ke atas dikit, wiper, dan kaca ini ya nggak mungkin kaca tumpuk kayaknya, karena unit medium. Dan ini ada LED-nya, jadi ini nanti akan ada penunjuk arahnya. Kalau misalkan ini dari Kutoarjo, maka dia akan tulisannya Borobudur atau halte-halte yang akan dilewati. Ya. Spion kanan kiri oke juga, kita belum tahu itu elektrik atau enggak. Kemudian langsung aja kita akan lihat keliling ya. Nah, ini kalau yang baru ini sekarang kir modelnya kayak gini. Jadi dia udah pakai stiker langsung ditempel. Jadi sudah nggak ada lagi buku kirnya. Ya. Oke, kita lihat dari sisi sebelah kiri. Ini pintunya ada satu di depan, kemudian satu lagi di tengah. Dan pintunya kayaknya cuma dua ini aja, karena pintu sopir belum kelihatan. Kita lihat sekelilingnya. Ini tipe unitnya ini Mitsubishi Colt Diesel FE84 GBC ya. Jadi yang double ban. Nah, karena ini punyanya investor Purworejo, maka yang digambarnya bodi sini Hutan Pinus Kalilo, Kabupaten Purworejo. Jadi ini memang untuk mempromokan wisata daerah sekaligus ya transportasi umum. Ini bagus banget sih konsepnya. Bisnya AC, jadi nggak ada yang geser-geser jendelanya. Dan di belakang sini, bodinya belakang ini kelihatan seperti ini, Trans Jateng. Dan bisa dilihat knalpotnya ini, knalpotnya ciptaan fiber ini, jadi nggak bolong. Aslinya ini knalpotnya, ya. Lampu bisa kelihatan ini lampu untuk mundur, lampu sen bagus lah ya, produknya Armada bagus juga kok. Ini itu endorse ini. Nah, di sebelah kanannya ini ada nggak tahu kompartemen aki kayaknya ini, dan ada pintu darurat satu di sini. Nanti kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Dan pintu depan itu nggak ada sopirnya. Belakang sini juga ada bagasi, tapi kayaknya nggak akan difungsikan ya. Itu. Oke, kita lihat sekelilingnya. Di dekat sopir sini jelas ini biasa ada spion kecil ini, tapi ya kayaknya mestinya bisa yang lebih manis ya. Maksud cuma tiang gini tok. Tapi nggak apa-apa lah, fungsional. Oke, sekarang kita akan lihat dalamnya.
Oke, nah bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini kayaknya dashboardnya ini, kalau dugaan saya biasanya untuk bis yang lebih kecil. Karena apa? Karena ada sisanya di sini, space-nya. Ya, saya nggak tahu ini mungkin yang 235 unitnya, tapi ininya mungkin dashboardnya untuk yang 210. Oke, di sini ada kotak P3K, bagus, mesti di tempat yang terlihat. Tempat sampah ada. Nah, ini harusnya ada apar di sini. Nggak tahu kalau ini tempat botol minum drivernya ya. Lalu kita naik. Nah, ini karena medium, jadi saya mesti agak nunduk, dan ini moga-moga bisa masuk ya. Kalau masuk di sini, waduh. Wah, waduh. Ini kalau ada apa-apa, kalau sopirnya saya udah langsung nggak bisa keluar. Pintu sopir sini nggak ada. Ya, ada jendela aja. Oke, nah ini kita lihat ya sekarang dashboardnya. Ini RPM, lalu ini speedometer, ini untuk temperatur mesin dan BBM. Ya, di sini AC, ini udah kita nyalain AC-nya untuk AC. Kemudian ini ada lampu sopir, ini kita coba. Oh, lampunya nyala ini di sini. Ya toh. Lalu ini running tag-nya nyala ini. Nah, tidak melayani penumpang. Bentar, gangguan. Tidak melayani penumpang. Oke, terus ini LED kiri. Oh, itu lampu ruangan sebelah kiri. Dan ini LED kanan, jret. Wah, terang. Exhaust fan. Oh, exhaust fan-nya ngapain tadi dinyalain? Tutupnya matiin. Oke, di situ ada exhaust fan. Oke. Nah, ini di sini ada alat yang kalau ditaruh di home, dia seperti ini. Kayaknya ini udah ada GPS-nya. Jadi GPS itu walaupun diem, tapi dia kadang lari-lari nih, 1-2 km ya. Teksnya ini kayaknya bisa di setel, nanti ada tulisannya mau seperti apa. Lalu rutenya ini belum diisi. Statusnya ini juga pergi atau pulang, lagi ngisi BBM atau sistem tes. Nah, ini kalau dipencet tombol panik, kayaknya dia bakal ngontak ke kantor. Jadi jangan dipencet sekarang. Nanti bingung yang di kantor. Oke, ini sekarang ini yang di tempat setir ya. Setir saya rasa banyak yang udah review mobil Canter, tahu lah. Persneleng juga gini. Nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita akan lihat dalamnya. Ini makanya tak nyalain semua. Yuk kita lihat. Ini bangkunya ada yang warna merah sama biru nanti. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini pegangan untuk orang berdiri. Kalau saya yang ukuran 180 berdiri di sini agak susah ya. Jadi mestinya turun di sini ya. Ini lebih enak ya kalau terpaksa. Lalu ini bangkunya ada yang biru nih, kita nggak tahu kenapa dia berwarna biru. Tapi kayaknya yang ini bisa dilipat. Bentar. Nah, ini dilipat lalu diangkat gini. Nah, jadi ini bisa untuk harusnya kursi roda, atau ini untuk yang dengan disabilitas atau priority, misalkan orang tua atau apa. Cuma yang agak aneh, kita kadang-kadang nggak kepikir kalau ini buat kursi roda, naiknya gimana? Wong ini ngetrap. Oke, kita lihat sampai belakang sini dulu. Ini tandanya, nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan minum. Tuh, nggak boleh makan minum di dalam kendaraan umum harusnya. Nggak boleh pistol-pistolan. Nggak boleh bawa hewan, durian. Ini apa ini? Nggak boleh nakalin penumpang lain ini, ya kan? Ya, aku baru lihat ada sign itu. Dan di sini nih pemecah kaca ya. Nah, kalau yang ini, bentar. Ini pokoknya jangan dipindahkan. Ini ada talinya ya. Ini kalau ada apa-apa darurat, Anda tarik, pecahin kacanya. Oke? Nah, di sini Anda bisa lihat ada emergency exit. Ininya mungkin perlu dikletek lagi nanti biar terlihat jelas. Tak bantuin kletek enggak apa-apa lah, wong ini enggak merusak. Nah,
Ini ada kayak tuasnya. Jadi tuasnya ini kayaknya perlu ditarik, atau ini ditarik dulu, ini baru ditarik dia bisa keluar ke sana. Kita nggak boleh uji coba karena ini baru, barang baru. Itu lalu ini bagasinya juga bakal kecil dan ini karena masih distancing, jadi ini dikasih stiker ya, dilarang duduk di sini. Cuma yang aneh kalau ini di distancing, gimana dengan orang yang berdiri gitu loh, ya kan? Tapi ya nanti kita lihat lah. Mestinya yang masuk kendaraan umum sekarang harus pakai masker semua. Sekarang kita lihat gimana pintunya ini beroperasi. Nah, ini kita turunnya bisa dari sini. Jadi seperti yang dilihat ini geraknya buka gini ya. Itu kita bisa turun dari sini. Nggak tahu apakah nanti arus naiknya juga akan dari sini. Tapi yang jelas kalau kita naik dari sini, sebisa mungkin segera naik ke tangga yang ini. Karena ini area geraknya. Jadi kalau ditutup, misalkan coba ditutup. Wah ini. Jadi area geraknya pintu ini ada di lantai paling dasar. Jadi Anda nggak boleh ada di sini. Kesamplo ini nanti kalau ini buka, jediat. Soalnya ini kencang banget bukanya. Mau coba, Pak? Jangan. Ora cucuk. Ya. Jadi ini kalau pas buka, coba bisa dibuka. Wah tuh, kenceng banget. Berarti pneumatiknya dia jus, ya kan? Mungkin karena masih baru. Biasanya kalau udah lama dia akan lemah lalu pelan-pelan, itu bukan karena canggih, tapi karena sudah loyo. Dan di sini ada kayak apa pembersihnya gitu ya. Oke, nah sekarang jarak antar kursi. Oh ternyata lega loh. Ya rodong gepok sedikit tapi ini kan karena seperti biasa, kesalahan terletak pada bodi penumpang ya kan. Kalau yang rata-rata mestinya ini cukup oke. Cuma nggak tahu kalau dari sini sampai ke Borobudur mungkin agak keras ya ini busanya karena ini kan tipis. Ya. Nah, cuma bisa juga. Nah, kalau yang di sini saya nggak tahu. Ini kalau yang di sini, nah ini saya terlalu sempit. Kayak pakai dingklik karena ini lantainya yang ini tinggi. Ya. Cuma harusnya kalau pakai bodi-bodi yang besar, nah saya akan milih pakai jok yang ini. Nah jok ini mestinya lebih empuk, asal dan lebih luas. Asal depannya nggak ada satu lagi nih. Kalau ada satu lagi, oh, dan dia berdiri, glek, oh ya masih oke. Oke, berarti saya kalau naik BRT yang Trans Jateng, saya akan cari duduk yang sebelah sini. Nanti bisa ke disabilitas. Dan ini konstruksi joknya bagus ya, karena dia ini bisa nutup, tapi kalau pas dibuka dia otomatis turun kakinya. Tuh. Itu. Ini bisa jadi bangku cadangan ini. Di tengah-tengah sini dua-dua, ada bangkunya ini satu lagi ya kan. Tapi enggak boleh ya, karena nggak ada aksesnya jadi sangat berkurang. Oke, kita habis ini akan tes jalan. Saya akan coba nyetir bis ini, ya. Kita muter sedikit aja lah. Ya Pak, udah ready, tinggal gas. Oke, sekarang kita pakai seatbelt dulu. Aku kemarin di komplain netizen itu, kok nggak pakai seatbelt. Nah, masalahnya sekarang seatbeltnya ora cukup. Oh cukup. Tak pikir ora cukup ya. Oke, seatbeltnya cukup saudara-saudara. Nanti kita jalan. Kita akan nyoba ke arah. Ini remnya nggak angin ini ya berarti ya? Biasa. Biasa ya Mas Ian ya? Oke.
rating seperti biasa enak banget. Kalau mobil Jepang tuh kita lebih familiar ya, karena rating, wiper dan lain-lainnya itu sama kayak mobil kecil. Wah ini nanti, ini latnya mestinya depannya juga sama ya? Ya, sama. Nah, jadi tidak bakal di-awe-awe kita. Hah? Malah nganu tuh jaluk dikawal patwal itu. Nah ini pandangannya ternyata kena pas di pilar ini, jadi sopirnya kudu ingok-ingok ke belakang gini atau ke depan. Ini biasanya jalan langsung gigi 2 atau gigi 1, Pak? 2. Langsung 2 ya? Ya, wis. Kosong. Ya. Wah, sebenarnya murni kita. Langsungnya mobil cilik. Udah iso pasangi angin. Wah, masih. Biasanya nek bis wis anu ya. Nah, ini di atas. Harus dipolke Pak RPM. Ayo. Ini sudah di atas yang hijau. Nggak bisa. Jadi ini mobilnya nggak boleh berhenti sembarangan. Kita harus ada di halte-halte ya. Sebenarnya ini mau merubah perilaku ya. Artinya dikasih harga murah tapi penumpangnya harus nurut, ya kan? Dan ini seperti yang saya duga tadi benar, ini jalan ini 38 km per jam gitu-gitu. Yang kanan Pak. Lagi. Keras. Kres apa? Kres brompit kok. Kesan kiri ya Pak. Kesan kiri. Murninya menipu. Menipu nggak Pak? Enggak sih, cukup mantep. Padahal bodi tinggi ya. Ya. Dan suspensinya cukup lembut. Jadi saya pikir karena ini kayak mobil ya medium lah ya. Sumbunya kan lebih pendek daripada bis yang besar. Nah, aku pikir akan lebih goncangnya terasa, tapi memang ya ternyata mobil lebih besar pasti lebih enak lah. Ini jauh lebih enak daripada mobil biasa kayak Avanza atau apa, itu udah lebih enak, ini lebih empuk. Tenang toh. Bukan oleng-oleng ya itu ya, tripodnya jungkel.
Yo, dapat dulu Pak. Kita ben rodo adem. Handbrake di sana, Pak. Oh ya, handbrake lali. Ntar, buka dulu buat penumpang. Ces. Oke, silakan turun Bapak Ibu. Kita sudah sampai di stasiun halte Dawet Item Manggar, Lepu. Ini cukup enak sih. Kalau power ya pasti kalah sama bis besar ya. Tapi secara umum enak, empuk. Ya tinggal kebiasaan aja. Kita belum tahu ini maksimal torsinya di mana, sehingga kalau mau ngambil tadi kayak mendahului atau apa ya perlu pembiasaan dulu. Oke, tapi bagus ini ya. Sip. 2 hours later. Nah, ini kali ini pulangnya jadi penumpang ya kan, ngicipin. Kalau saya cocoknya di sini karena ini longgar banget ya. Tapi barusan karena duduk-duduk di sini jadi tahu biasanya orang duduk gini. Nah, ini bahaya. Bisa kesampluk ini ya Pak ya. Bisa kesampluk ini kalau buka. Wow, iso kayak ingo-ingo gludak. Jadi mesti diingat ya, ini area ini mungkin perlu dikasih peringatan. Sini. Nah, ini kan berdiri di area pintu, tapi senderan ini nggak boleh melebihi ini harusnya, ya toh. Jangan sampai nanti, wow, yo ngobrol-ngobrol, sekote kesodok pintu, ya toh. Tapi ya nanti lama-lama kan biasa, pasti akan ada insiden lah beberapa lah, itu. Nah ini kalau di tengah gini ya, enak juga Mas Yan. Nggak kayak, ya istilahnya naik mobil kecil kan emang guncangannya itu banget. Mobil besar tetap lebih enak ini. Cuma secara kursi memang lebih keras. Nah ini tadi menurut Pak siapa Pak? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Ini nanti drivernya, salah satu driver di Trans Jateng. Ini berarti ada kayak koridor-koridornya enggak Pak? Ini berarti koridor mana Pak? Berapa atau koridor mana? Maksudnya? Ya ini berarti kan Kuto Arjo Borobudur itu ada penomornya atau apa gitu loh. Memang semuanya Kuto Borobudur. Iya. Ada sih. Borobudur ke Jogja gitu enggak ada? Tidak ada. Oh. Sementara launching awal ini aja. Kuto Arjo Borobudur. Borobudur ya. Oke. Nah, ini nanti Pak Siswanto ini akan bawa juga salah satu armada ini dari Kuto Arjo ke Borobudur. Ada berapa trip Pak sehari? 3 kali ya. 3 kali berarti dari Kuto Arjo ke Borobudur 1 kali. 1 kali. Dari Borobudur Ya berarti 6 itu. oh berarti 1 PP ya? 1 PP berarti Ada 3 PP? 3 PP ya. 3 PP kali 7B kan 21. Ya, berarti hampir tiap jam ada harusnya. Nantinya, ya kan, tapi jalannya mungkin pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini dia haltenya Trans BRT. Di sini halte terminal tipe C Kuto Arjo. Seperti yang Anda lihat, haltenya bagus banget toh. Ini udah pakai bordes aluminium, kaca modern. Oh ini akrilik. Terus rangka-rangkanya bagus. Dan ini haltenya nggak usah terlalu tinggi, jadi bukan kayak halte yang Transjakarta yang harus naik, ada platformnya. Ini bisa naik turun di sini. Nanti rencananya di sini ada petugasnya. Jadi Anda bayar tiket dulu di petugas, baru naik ke Trans Jateng. Dan itu bebas kemanapun, sampai ke Borobudur. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Jadi kita ngelihat pemerintah serius untuk menyediakan transportasi ya, yang memudahkan, harusnya juga memurahkan transportasi kita untuk jalan-jalan maupun ekonomi ya, kegiatan ekonomi yang lain. Jadi kita perlu bersama-sama menjaga aset ini. Ini punyanya masyarakat bareng-bareng. Oke? Bisnya kita jaga, haltenya kita jaga, pengemudinya kita ingatkan kalau ugal-ugalan, ya kan, di dalam juga jangan dicoret-coret dan lain-lain. Oke? Demikian, sampai ketemu di vlog berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.
Ya, ini haltenya BRT. BRT ini ada lambangnya seperti ini ya. Jadi ada gambar bis sama tulisan BRT-nya. Jadi khusus, dan ini ada gambar kayak stupa Borobudurnya, ya kan? Artinya bersih, kita jaga bersama-sama. Cuma ini nanti video ini kan akan tayang 29 Agustus ya. Kita lihat nanti ini tong sampah ini bertahan berapa lama. Moga-moga bisa bertahan terus ya kan. Tapi nanti kita lihat ya. Tanggal 29 sampai tanggal berapa. Nanti kalau Anda ada ketemu ini udah tidak ada tutupnya atau udah rusak, Anda komen ya.